Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini, dan di video kali ini gua akan membongkar semua misteri atau teori yang ada dalam game family friendly kematian Spelunky ini lagi. Oke, setelah kita sudah membahas semua hal yang kita ketahui dari game Spelunky ini, mulai dari karakter, easter egg dan parodi, bahkan sampai ke misteri atau teori sudah gua bahas semua. Nah, sekarang gua akan merangkum lagi semua pembahasan dalam game ini, dimana di video ini spesial gua akan membahas semua misteri juga teori yang tersimpan dalam game Spelunky ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tuh tombol like sama subscribe-nya, dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, karakter yang dikenal dengan Mr. Fun Komputer ini banyak menyimpan misteri di dalamnya. Karakter satu ini adalah salah satu karakter yang paling unik dari semua karakter lainnya dari segi bentuknya. Bahkan Fun Komputer ini juga adalah karakter pertama yang bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Hello, would you like to have some fun with us right now? Dimana kayaknya suaranya datang dari suara AI dari fitur komputer ini. Mirip kayak komputer jadul yang nyanyi lagu di DC ini. Ya, kurang lebih begitulah. Nah, dalam line yang diucapkan Fun Komputer yang di mode horornya, terdapat banyak kejanggalan, dan itu akan kita bahas di video ini. Juga kita akan membahas dulu foto-foto disturbing yang muncul ketika kita memasuki mode horor. Nah, dalam mode horor, Fun Komputer akan berubah memperlihatkan sebuah mata yang seolah-olah sedang panik dan berjaga-jaga dari sesuatu. Lainnya juga di sini berubah, dimana lainnya ketika di mode normal cuman kayak ngajak kita sebagai player buat ikut senang-senang bareng di dunia Spelunky ini. Nah, di versi horornya ini jadi beda, dimana lainnya berbunyi ada sesuatu yang salah, mereka semua mati, mereka semua tidak nyata. Lihatlah sekelilingmu, kamu tidak bisa bersembunyi, kamu tidak aman, lari, lari, lari. Dari lainnya ini dia seakan-akan berbicara ke kita, bukan ke karakter yang kita gunakan di dalam game ini, melainkan ke kita langsung, para player. Dia memberikan beberapa pesan dan juga petunjuk apa yang sebenarnya terjadi dalam game Spelunky ini. Dalam gambar diamnya Mr. Fun Komputer ini juga, kita akan dapat melihat sebuah wajah hitam putih, dan foto lainnya kita dapat melihat sebuah mata yang terlihat sedang menatap ke kita, para player. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah sebenarnya Mr. Fun Komputer ini? Ada banyak teori yang menjelaskan siapa sebenarnya Fun Komputer ini. Dimana kalau kita ikuti teori dari Mamak yang komen di video kemarin, Fun Komputer ini sebenarnya hanyalah sebuah halusinasi dari Grey. Ya, teori ini didukung dengan lainnya yang mengatakan kalau semua ini tidak nyata, dimana perkataannya ini sebenarnya ditunjukkan untuk Grey. Kita tahu kalau Grey diceritakan sebagai karakter yang nolep dan tidak punya banyak teman, dimana karena kesepiannya itu, Grey ini sampai kena mental dan mengalami yang namanya skizofrenia, yaitu penyakit mental yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan tersebut menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Nah, itulah yang dialami Grey, sehingga dalam pikirannya dia mulai berhalusinasi dengan kekacauan yang terjadi dalam dunia Spelunky ini. Berhalusinasi dengan sesosok entitas misterius yang dikenal dengan Black, yang membuat semua kekacauan di dunia Spelunky ini. Ya, teori ini memang sedikit masuk akal, dan tahu kalau Mr. Fun Komputer ini digambarkan sebagai sebuah komputer yang dapat bernyanyi. Namun apakah Fun Komputer ini memang didesain untuk terus bernyanyi? Gimana kalau gua bilang Mr. Fun Komputer ini sebenarnya adalah seorang Spelunky yang diubah menjadi komputer? Ya, Mr. Fun Komputer ini memiliki jiwa. Berbeda dengan Funbot yang pada dasarnya memang adalah sebuah Spelunky robot. Nah, Mr. Fun Komputer ini sebenarnya dirasuki sesosok jiwa, atau mungkin lebih tepatnya jiwanya ditransfer masuk ke dalam komputer. Dalam versi horor, sudah terlihat jelas kalau Fun Komputer ini seakan tahu dengan keadaan sekitar, dan karenanya dia mencoba berkomunikasi dengan kita para player dengan pesan-pesan yang ditampilkan di layar monitornya, juga dead voice lainnya. Nah, ini juga nyambung dengan sesosok wajah juga mata yang nongol di monitor komputernya, di mana wajah dan mata ini sebenarnya adalah milik dari jiwa yang ditransfer ke dalam karakter satu ini. Namun sampai sekarang kita masih belum mengetahui siapa sebenarnya wajah ataupun jiwa yang mendiami Mr. Fun Komputer ini, karena masih belum ada petunjuk yang pasti dari pembuatnya. Nah, namun kalau memang begitu, lantas siapakah yang mentransfer jiwa di dalam Mr. Fun Komputer ini? Ada sebuah kemungkinan yang udah gue singgung di pembahasan sebelumnya,
Kalau bisa jadi, pembuat fan komputer inilah yang mentransfer jiwa tersebut, di mana pembuat dari fan komputer ini adalah Garnold dan Clark. Entah dari mana dan kenapa mereka ini mentransfer jiwa ke dalam sebuah komputer menyenangkan ini. Namun ada kemungkinan lain. Kalau pas mode horor terjadi, baru disitulah sesosok jiwa masuk ke dalam komputer ini. Dimana bisa jadi, kalau akibat dari kekacauan yang terjadi, jiwa korban dari kekacauan yang terjadi merasuki komputer ini. Atau mungkin Blacklight yang memasukkan jiwa tersebut ke dalam komputer ini. Ya, ini masih berupa teori yang masih belum ada kepastiannya. Namun satu hal yang bisa kita ketahui di sini, kalau komputer yang terlihat friendly ini menyimpan sesosok jiwa yang tahu tentang semua kebenarannya. Gue udah membahas karakter satu ini di video sebelumnya, dimana ya karakter ini banyak keunikan ketimbang karakter lainnya di game Spelunky ini. Mulai dari ukurannya yang besar di antara karakter lainnya, dan juga umurnya yang lebih tua di antara karakter lainnya. Memang di versi normal karakter satu ini terlihat biasa saja, dimana dia juga bernyanyi sama seperti karakter lainnya juga. Namun ketika kita memasuki mode horor, banyak perubahan yang terjadi kepada karakter satu ini. Di mode ini dia masih mengeluarkan suara, namun tidak bergerak sama sekali. Di tengah-tengah batangnya juga kita dapat melihat poster orang hilang yang menutupi wajah dari pohon ini. Seorang perempuan yang digambarkan hilang di sini. Nah, apakah ini cuma sekedar foto random yang ditambahkan ke dalam game oleh Nyanko PF buat serem-sereman doang? Atau apakah ada misteri mengerikan dalam poster orang hilang ini? Ini akan coba kita bahas di video kali ini. Orang hilang di sini menunjukkan sesuatu yang janggal, di mana poster orang hilang ini menunjukkan gambar seorang wanita yang nyata. Apakah ini menandakan kalau dalam dunia Spelunky ini ada juga manusia yang hidup di sini? Sebelum kita membahas itu, kita bahas dulu siapa sebenarnya identitas asli dari perempuan hilang ini. Nah, di internet sendiri sudah banyak yang membahas ini, di mana satu bukti yang paling meyakinkan tentang siapa sebenarnya orang hilang dalam Mr. Tree ini adalah Mckenna Rooney May. Nah, bagi yang nggak tahu, Mckenna adalah seorang remaja berumur 16 tahun yang berasal dari Blanchester, Amerika Serikat. Dikabarkan menghilang pada 26 Agustus 2024 dan terakhir terlihat di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Informasi ini gue temukan di Facebook Blanchester Police Department. Namun sampai sekarang gue masih belum menemukan kejelasan dari kasus ini. Apakah Mckenna telah ditemukan atau belum? Bagi kalian yang punya informasi yang lebih lanjut bisa komen di bawah ya. Nah, balik lagi ke poster orang hilang di Spelunky ini. Kalau dilihat lagi, sekilas memang mirip dengan Mckenna ini. Apalagi Mckenna di sini juga digambarkan menghilang. Dan fakta yang juga membuat gua kaget di sini adalah tanggal di mana Mckenna hilang, sama dengan tanggal di mana pertama kali Incredibox Box Spelunky ini dirilis, yaitu 26 Agustus. Apakah kasus menghilangnya Mckenna dan Spelunky berhubungan? Apakah ada yang disembunyikan developer game Spelunky ini di dalam game ini? Apakah semua hal yang kita temukan dalam game family friendly satu ini nyambung dengan dunia nyata? Apakah penculik dari Mckenna ini adalah developer Spelunky ini? Oke, aduh, sorry, itu udah terlalu lebay ya. Nah gitu cuy, itu udah keluar jalur jir. Sorry guys. Oke, balik lagi ke teori yang masuk akal dalam game ini. Apa hubungan sebenarnya antara Mr. Tree dan Mckenna? Gak ada. Ya, nyatanya kasus hilangnya Mckenna ini memang gak ada hubungannya dengan game ini, dimana mungkin si developer Nyanko BF melihat kasus hilangnya Mckenna ini di Facebook dan kemudian terinspirasi untuk menambahkannya ke dalam game supaya gamenya tampak lebih mengerikan. Ya gua gak yakin sih kalau developernya Spelunky ini menambahkan poster Mckenna ini ke dalam game cuman untuk serem-sereman doang. Gue yakin kalau ini nyambung dengan lore game ini. Dan memang perempuan ini hilang saat kekacauan terjadi. Ingat di pembahasan kemarin tentang jiwa yang masuk dan merasuki fan komputer. Jiwa tersebut digambarkan sebagai seseorang yang asli. Bahkan muka dari si Black ini juga terlihat menyerupai wajah orang asli. Ini menandakan kalau di dalam dunia Spelunky ini sebenarnya nggak cuma para Spelunky yang hidup di sini, namun manusia juga hidup di dalam dunia terkutuk ini. Atau mungkin game ini sama kayak Baldi, di mana game ini sebenarnya menganut konsep breaking the fourth wall, di mana jiwa-jiwa dari player game ini masuk ke dalam game ini. Teori ini akan gua bahas lebih lengkapnya di video lainnya. Yang jelas untuk identitas dalam game orang hilang ini belum diketahui, namun bisa jadi kalau dia juga menjadi korban dalam kekacauan yang terjadi. Ya, bisa dibilang kalau Black ini adalah karakter paling misterius dalam game ini, dimana jika kita menempatkannya, maka kita akan langsung masuk ke mode horor.
seperti yang kita ketahui semua, kalau Blake ini diceritakan sebagai sosok penyebab kekacauan yang terjadi dalam dunia Spelunky ini, di mana semua hal mulai dari suasana yang dark, para Spelunky yang terluka bahkan sampai mati, dan perubahan Wenda menjadi psikopat diduga adalah ulahnya si karakter misterius ini. Nah, pertanyaan sekarang, siapa sebenarnya karakter satu ini? Itu akan kita bahas di video kali ini. Adalah sesosok hitam berpenampilan rapi dengan topi dan dasi putih. Blake ini tidak mempunyai versi normalnya, di mana versi yang ini sebenarnya belum tentu canon. Selain wajahnya yang ini, Blake juga mempunyai sprite wajah yang lama yang di sini lebih jelas diperlihatkan figur wajah seorang laki-laki. Namun kenapa dia datang ke dunia Spelunky ini dan membuat kekacauan yang besar? Gua punya teori menarik dari Blake ini, di mana Blake sebenarnya adalah virus yang masuk dan menyerang game ini. Ya, Blake bukan dari Spelunky. Blake adalah entitas luar game. Ini bisa jadi karena di saat Blake masuk ke dalam dunia Spelunky, dunia dengan sekejap berubah menjadi dark. Blake juga adalah satu-satunya karakter yang dalam game ini memiliki muka atau wajah yang realistis, walaupun dengan kontras yang tinggi. Bahkan bukan cuma dunia Spelunky yang berubah, Blake ini membawa beberapa virus lainnya ikut masuk ke dalam game ini, seperti jiwa dalam Mr. Fan komputer ini, kasus McKenna Renee May ini, dan mata-mata disturbing yang menatap kita dari langit. Nah, sekarang timbul pertanyaan lain, kenapa virus Blake ini menyerang game ini? Untuk ini gue punya teori menarik yang akan gue bahas di video lain, oke? Nah, virus Blake Nah, teori Blake adalah virus ini juga nyambung dengan lainnya Mr. Fan komputer di mode horor yang berbunyi ada sesuatu yang salah, mereka semua mati, mereka semua tidak nyata. Nah, mungkin yang dimaksudkan Mr. Fan komputer tentang mereka ini salah satunya adalah Blake ini. Blake tidak nyata, yang berarti dia bukan berasal dari game ini. Dia adalah sesosok entitas luar game dan membuat semua menjadi kacau. Nah, tetapi di sini ada lain yang mengatakan mereka semua mati. Apakah mereka yang mati yang dimaksud di sini termasuk juga dengan Blake ini? Ya, mungkin. Karena ada sebuah teori menarik juga tentang game satu ini, yaitu sebenarnya Blake adalah jiwa yang masuk ke dalam game ini dan berubah menjadi virus. Ya, Blake adalah salah satu player game Spelunky ini yang entah bagaimana masuk dan menjadi virus agresif karena kesadarannya yang perlahan mulai menghilang karena tubuh aslinya sudah tidak bernyawa alias mati. Teori ini akan gua bahas di video lainnya. Yang jelas kita sudah bisa sedikit mengetahui siapa sebenarnya Blake ini walaupun masih sekedar teori. Dan kalau misalnya teori ini benar, maka cerita sebenarnya game Spelunky ini malah jadi kayak Baldia, di mana ada sesosok entitas yang masuk ke dalam game, terus karena gerak-geriknya membuat gamenya terdistorsi dan rusak. Bahkan entitas yang masuk ke dalam game ini juga sebenarnya adalah jiwa yang terperangkap dalam game ini. Cuman bedanya kalau Null dalam game Baldi's Basic masih memiliki kesadarannya. Nah, si Blake ini perlahan kesadarannya mulai menghilang. Makanya dia merusak game ini dari dunia game Spelunky ini sampai ke suaranya. Sebenarnya dalam game Baldi juga gue udah pernah membahas teori tentang karakter yang juga kehilangan kesadarannya ketika masuk ke dalam game ini. Karakter itu adalah Crazy Baby. Ya kalian bisa ceklah pembahasannya di YouTube channel gue ya. Dan ya, Blake adalah entitas luar game dan masuk ke dalam game ini. Dan karenanya semua hal dalam dunia Spelunky ini menjadi rusak dan terdistorsi. Dan ingat, ini cuma sekedar teori yang muncul di otak gua setelah gua meriset lagi game ini. Kalau kalian punya teori menarik lainnya tentang game ini bisa komen di bawah ya. Mungkin kita bisa bahas bersama di pembahasan teori lainnya dari game family friendly kematian satu ini. Jevin adalah Spelunky berwarna biru. Jevin ini menggunakan semacam jubah dan suaranya dalam mode normal maupun mode horor terdengar mirip seperti mantra sesat yang biasa digunakan kultus sesat untuk pemujaan ke apa yang mereka puja. Dari sini sudah terlihat jelas
kalau Jevin ini sebenarnya adalah sesosok Spranky penganut aliran sesat. Modelnya dalam mode horor tidak berubah dengan modelnya di mode normalnya, di mana dia kemungkinan tidak diserang Black maupun Wenda. Nah, namun kenapa Jevin ini sama sekali tidak berubah dalam mode horor? Apa sebenarnya yang terjadi dengan karakter misterius satu ini? Itu akan coba kita pecahkan di pembahasan teori kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau Jevin ini diceritakan sebagai Spranky penganut aliran sesat. Tapi di dunia nyata pun, hal-hal sesat kayak gini udah banyak kasusnya. Di Indonesia sendiri sudah sangat melekat dengan hal-hal mistis seperti ini. Ya, kita ambil contoh orang-orang yang masih mengaku dukun, yang katanya bisa nyantet juga melet orang. Kegiatan kayak gitu juga bisa dibilang aktivitas sesat, yang secara agama pun tidak diperkenankan. Nah, itu yang katanya mau nyantet Bang Ferry. Kok nggak nyantet-nyantet sih? Nyantet dong, lumayan loh Alphard. Oke, lanjut. Nah, kegiatan sesat seperti ini juga pasti mempunyai syarat yang pasti kalian udah pada tahu. Ya, tumbal. Tumbalnya macam-macam, bisa itu barang, hewan, manusia, ataupun tumbal proyek. Waduh, dimana ketika seseorang tidak mengasih tumbal dan si iblis yang orang tersebut panggil udah terlanjur spawn, maka si iblis tersebut akan murka dan akhirnya orang tersebut yang akan diserang iblis tersebut. Itulah yang dialami Jevin ini. Jevin pernah memulai sebuah ritual sesat di mana dia memanggil sesosok iblis ataupun Tuhannya ke dunia Spranky ini. Namun karena mungkin kurang briefing, yang nggak ngasih tumbal ke si entitas yang dipanggil Jevin ini, entitas tersebut kemudian marah dan imbasnya terkena ke seluruh dunia Spranky ini. Ya, kalian sudah bisa menebak lah siapa sebenarnya entitas yang dipanggil Jevin ini. Ya, entitas yang dipanggil Jevin ini adalah Black. Black murka karena Jevin tidak memberikan tumbal, makanya dia mengacak-acak dunia Spranky sehingga menjadi kacau. Namun kalau begitu, kenapa Jevin ini tidak terkena imbas dari kekacauan yang dibuat Black? Ingat, Jevin ini adalah Spranky penganut aliran sesat, di mana mungkin dia punya mantra yang dapat menyelamatkan dirinya dari Black. Makanya dia tidak terkena imbas dari kerusuhan yang dibuat Black ini. Teori ini sebenarnya bertentangan dengan teori yang udah gue buat kemarin, yang bilang kalau Black ini sebenarnya adalah jiwa dari player Spranky ini yang masuk ke dalam game dan kemudian menjadi virus agresif. Mungkin bisa jadi juga kalau sebenarnya Jevin ini memanggil jiwa bukan dari alam lain dalam game ini, namun dia memanggil jiwa dari player yang sedang memainkan game ini. Dan sebenarnya dia juga sudah banyak memanggil jiwa masuk ke dalam game ini, dimana untuk ini mungkin bisa kita bahas di pembahasan lainnya. Yang jelas misteri dari karakter Jevin ini sebenarnya belum terpecahkan sepenuhnya, terutama alasan kenapa dia memanggil Black ke dalam dunia Spranky yang family friendly ini. Dan ada satu hal menarik lainnya yang gue temukan dari karakter Jevin satu ini. Jika kita dengar lagi dengan baik suaranya di mode normal, suaranya di sini terdengar biasa aja. Mana suaranya terdengar kayak seseorang yang membaca sebuah mantra memanggil iblis. Namun ketika kita masuk ke mode horror, suaranya di sini tiba-tiba berubah. Kita dapat mendengar suaranya di sini berbeda. Terdengar suara ritual Jevin di sini kayak dinyanyikan lebih dari satu orang. Ya, ini membuktikan kalau kultusnya Jevin ini sebenarnya diisi oleh banyak orang dan bukan cuma Jevin seorang. Karena ya namanya juga aliran sesat, pasti ada lebih dari satu pengikutnya. Dan dalam kasusnya Jevin ini, mungkin di sini Jevin adalah ketua dari sekte sesat ini. Ya, kalau kalian punya teori bisa komen di bawah ya. Mungkin bisa kita bahas di pembahasan berikutnya, oke? Seperti yang Black yang dispawn oleh Jevin untuk tujuan yang tidak diketahui. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di video kemarin. Kenapa para Spranky di mode ini terlihat habis diserang? Dan kenapa Wenda dalam game ini yang terlihat berbeda dengan para Spranky lainnya yang cenderung takut? Si Wenda ini malah kayak senang dengan kekacauan ini. Itu akan coba kita jawab di video kali ini. Dalam mode horor, ada beberapa karakter yang sebenarnya saling menyerang satu sama lain, seperti Simon yang menjadi penyebab kenapa Brute kehilangan kepala sebelah kiri, juga sebagian badannya. Simon sendiri kayaknya terkena efek dari Black, di mana dia menjadi monster yang berubah wujud menjadi mengerikan. Selain Simon juga ada beberapa karakter yang sebenarnya juga diceritakan berubah sifat, juga bentuk dari mode normal mereka. Ada Mr. Van Komputer, yang dimana gue sebenarnya sudah membahas karakter satu ini di video sebelumnya ya.
Dimana karakter ini berubah sifat dari mode normalnya. Dalam mode normalnya dia tampak ceria. Namun ketika memasuki mode horor, Mr. Van Komputer berubah sifat menjadi was-was dan takut. Begitu halnya dengan Mr. Sun. Mr. Sun di mode normal tampak juga ceria. Namun ketika memasuki mode horor, dia berubah bentuk menjadi monster mata satu. Mr. Tree juga sama, dimana dia di mode normal tampak bahagia. Di mode horor dia menjadi pohon mati dengan poster orang hilang di batangnya. Sprunky bunga hijau ini juga berubah sama kayak Simon, dimana dalam mode normal dia tampak biasa saja. Ketika memasuki mode horor dia berubah menjadi monster tanaman. Derpol juga dalam mode normalnya tampak normal, namun ketika memasuki mode horor dia berubah menjadi monster mulut panjang. Dan terakhir Wenda. Ya, sifat psikopat Wenda sebenarnya juga adalah akibat dari kekacauan yang terjadi. Wenda dalam versi normal sebenarnya juga normal, dimana dia bernyanyi dan bersenang-senang dengan para Sprunky lainnya. Namun semenjak Black membuat kekacauan, sifat Wenda yang tadinya normal menjadi psikopat, yang berakhir menyerang dan membunuh beberapa Sprunky lainnya. Dimana Sprunky yang termasuk korban Wenda ini adalah Orange, Garnold, Clark, Sky, Reddy, Wax, Tanner, Pinky, dan Brute. Dimana dari beberapa Sprunky ini hanya Brute, Pinky, dan Tanner lah yang selamat dan kemudian bergabung dengan Gray, Jevin, dan Vanbot. Nah, untuk Gray, Vanbot, dan Jevin sebenarnya tidak berubah mau itu sifat ataupun bentuk, dan mereka juga selamat dari si Wenda ini. Nah, dari sini kalau pembunuhan juga penyerangan yang dialami para Sprunky ini tidak hanya dilakukan Wenda saja, namun bisa saja dilakukan atau dibantu oleh Sprunky lainnya yang mengalami perubahan ini. Ya, ini dibuktikan dengan penyerangan Simon ke Brute. Namun ya, pada akhirnya Brute selamat juga. Nah, namun gue punya teori lainnya juga. Kalau mungkin Wenda ini sebenarnya sudah mengetahui ritual pemanggilan Black yang dilakukan Jevin, dimana sebenarnya dia cuma pura-pura berbaur dengan para Sprunky lainnya untuk mengamati pemanggilan Black yang dilakukan Jevin. Dimana ketika Black sudah di-spawn, disinilah Wenda. Nah, alasan sebenarnya Jevin memanggil Black belum diketahui. Namun gue yakin alasannya bukan untuk membuat Black mengacak-ngacak dunia Sprunky, karena Jevin ini sebenarnya diceritakan sebagai Sprunky yang selamat dan bergabung dengan Gray dan kawan-kawan untuk menghentikan kekacauan ini. Yang berarti Jevin ini memang pada awalnya tidak ingin kekacauan ini terjadi dalam dunia Sprunky ini. Seperti yang gua bilang di opening tadi, kalau karakter satu ini adalah salah satu karakter yang paling banyak menyimpan misteri di dalamnya, dimana ini terbukti dengan pembahasannya sampai gua buatin 2 part gini. Memang sih dari segi bentuk karakter satu ini dalam mode horor banyak banget menyimpan misteri. Mulai dari voice lainnya, gambar diamnya, semua itu sangat janggal jika kita anggapnya cuma sebagai serem-sereman doang. Ya, maka dari itu gua akan membongkar misteri baru lagi dari komputer warnet satu ini, yaitu apakah Mr. Van Komputer ini ada hubungannya dengan kekacauan yang terjadi dalam dunia Sprunky ini. Nah, itu akan coba kita bahas di video kali ini. Nah, di video pembahasan Mr. Van Komputer di video sebelumnya, gua udah membahas sebuah teori dari karakter satu ini, yaitu Mr. Van Komputer sebenarnya bukan komputer warnet biasa. Komputer ini memiliki jiwa di dalamnya. Ini dibuktikan dengan siluet wajah seorang pria di gambar diamnya, juga voice lainnya yang kayaknya sadar dengan situasi di sekitarnya. Dimana karena itu, dia memberikan pesan-pesan ke kita sebagai player. Nah, gua bilang kalau jiwa yang merasuki Mr. Van Komputer ini sebenarnya adalah salah satu jiwa dari player Sprunky ini, yang secara misterius masuk ke dalam game dan merasuki karakter satu ini. Sama kayak Black yang secara misterius juga, Black masuk dan mungkin karena dia tidak bisa masuk dan merasuki para Sprunky ini, makanya dia membuat model bentuk menyerupai Sprunky hitam polos. Yang kita lihat di langit mode horor dunia Sprunky ini adalah jiwa-jiwa player lainnya yang terperangkap dalam game ini. Namun oke, mari kita balik lagi ke karakter Mr. Van Komputer ini. Gua menemukan sebuah teori menarik lainnya dengan Mr. Van Komputer ini, juga dunia Sprunky ini, yaitu sebenarnya dunia Sprunky ini sebenarnya hanyalah simulasi dari komputer Dajjal satu ini. Loh kan, plot twist. Kenapa simulasi ini terjadi dan kepada siapa simulasi ini ditunjukkan? Ya, simulasi ini sudah pasti ditunjukkan untuk Gray. Di video pembahasan Mr. Van Komputer sebelumnya, gue juga membahas kalau sebenarnya semua hal yang terjadi dalam mode horor ini, semua ini hanyalah hayalan dari Gray. Karena dia saking kesepiannya, dia menjadi gila. Nah, teori ini mungkin masuk akal. Ingat kata Mr. Van Komputer di voice lainnya, ada sesuatu yang salah, mereka semua mati, mereka semua tidak nyata.
Kata-kata ini mungkin memang ditunjukkan untuk Gray, menyuruhnya untuk sadar karena dia tidak dalam dunia nyata. Dia sebenarnya sedang berada di dalam simulasi. Voice lainnya Mr. Van komputer lainnya, dia mengatakan, "Kau tidak bisa bersembunyi, kau tidak aman, lari, lari, lari." Lainnya yang ini lebih menjelaskan kalau memang sebenarnya si Gray ini sedang dalam sebuah eksperimen alam bawah sadarnya, di mana kata-kata ini juga seakan menyuruh Gray untuk sadar dan tidak terpengaruh oleh dunia buatan ini. Nah, dari sini muncul dua pertanyaan. Siapa sebenarnya Mr. Van komputer dalam dunia simulasi ini? Dan siapa yang bereksperimen dengan si Gray ini? Nah, untuk pertanyaan pertama, siapa sebenarnya Mr. Van komputer dalam dunia simulasi Gray ini? Ya, tidak lain adalah Gray sendiri. Namun yang dimaksud Gray di sini adalah sisa-sisa kesadaran Gray yang masih waras. Ya, karena Gray di sini diceritakan sudah terlanjur menjadi skizo, di mana dia ini mudah untuk dijadikan eksperimen dunia simulasi ini. Nah, kewarasan yang tersisa ini menyuruh Gray untuk sadar karena dunia yang sedang dia alami ini hanyalah dunia buatan. Dan untuk siapa sebenarnya yang sedang bereksperimen dengan Gray ini masih belum banyak petunjuk yang gue temukan. Namun mungkin kita bisa bahas lengkap di pembahasan misteri Gray dan teori Gray ini di video lainnya. Yang jelas untuk Mr. Van komputer sendiri sudah mulai bisa lebih jelas terjawab siapa dia sebenarnya. Ya, secara jelasnya karakter satu ini adalah representasi dari kesadaran sisa-sisa dari Gray yang masih waras, di mana kemunculannya ya untuk membuat Gray sadar dan keluar dari eksperimen gila ini. Ya, memang lebih sedikit masuk akal sih teori Mr. Van komputer kali ini. Ya, kalau kalian punya teori juga tentang karakter satu ini bisa komen di bawah ya. Mungkin bisa kita bahas di pembahasan lain, oke? Jujur, karakter Mr. Tree ini adalah salah satu karakter yang paling sulit buat dipecahkan misterinya. Namun gua udah mencari beberapa kemungkinan tentang siapa dan apa sebenarnya yang terjadi dengan pohon beringin horor satu ini. Terutama identitas asli dari perempuan hilang di batangnya. Siapa sosok misterius yang dikabarkan menghilang dalam karakter Mr. Tree ini? Semua pertanyaan ini akan coba kita jawab di pembahasan kali ini. Oke, di pembahasan sebelumnya tentang karakter Mr. Tree ini, gua bilang kalau orang hilang dalam Mr. Tree ini mirip kayak seorang remaja yang dikabarkan menghilang. Remaja tersebut adalah Mekna Renee May, di mana dia dikabarkan menghilang pada Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Dan gua juga bilang di video itu, kalau Mekna dan game Spelunky ini tidak ada hubungan sama sekali. Namun kalau kita ikuti dengan teori gua, kalau game Spelunky ini dapat menarik jiwa-jiwa playernya masuk dan menjadi entitas dalam game, maka Mekna dan game Spelunky ini mungkin saja ada hubungannya. Ingat, kalau Mekna ini dikabarkan menghilang pada 26 Agustus 2024, di mana di saat yang sama juga game Spelunky ini dirilis. Nah, ini mungkin gak sih kalau pada saat game Spelunky ini dirilis, Mekna yang penasaran karena mungkin melihat game ini sedang populer di internet, mencoba untuk memainkan game terkutuk ini. Di saat dia bermain tidak ada hal aneh yang terjadi. Tepat sebelum dia memasang topi ke arah Spelunky yang kosong, dia secara misterius masuk ke dalam game. Di dalam game saat kekacauan belum terjadi, dia kemudian bertemu dengan Mr. Tree dan bersembunyi dengan takut di dekatnya. Tepat saat itu juga, kekacauan mulai terjadi dan kesadaran dari Mekna ini mulai terdistorsi, sama kayak yang terjadi pada Black di pembahasan teori sebelumnya. Yang terjadi pada Black kan dia sebenarnya adalah jiwa yang masuk ke dalam game karena akibat dari pemanggilan yang dilakukan Jevin, dan pada akhirnya Black menjadi virus agresif setelah berhasil masuk ke dalam game dan merusak semua hal yang ada dalam game ini. Kerusakan yang dilakukan Black mungkin berdampak juga bagi kesadaran si Mekna ini. Kerusakan yang dilakukan Black mungkin berdampak juga bagi kesadaran si Mekna ini. Sehingga karena jiwanya yang mungkin sudah sangat rusak, dia yang sedang berada di dekat Mr. Tree kemudian masuk dan merasuki pohon beringin horor ini. Di mana jiwa yang sudah terdistorsi namun sedikit memiliki kesadaran ini mungkin masih mengingat sedikit siapa dia sebenarnya dan tujuannya yang ingin keluar dari game ini. Mekna mungkin menaruh poster dirinya di batang Mr. Tree, namun ya karena dia sudah sangat rusak, poster yang ditaruhnya ini juga ikutan rusak. Posternya hanya memperlihatkan garis dan siluet wajah seorang perempuan. Ini mungkin bertujuan untuk meminta tolong dari para player yang memainkan game ini. Namun sayang, dia nggak bisa dan nggak bakalan keluar dari game terkutuk ini. Sekuat apapun dia mencoba dan dengan cara apapun dia mencoba.
teori ini mungkin karena didukung dengan tanggal menghilangnya Mekina Rooney May ini dengan perilisan awal mod Sprunky ini. Ya karena sampai sekarang juga masih belum ada informasi yang jelas tentang kasus menghilangnya Mekina Rooney May ini. Atau mungkin udah ada kelanjutan kasusnya yang belum gue tahu. Ya kalau kalian tahu kelanjutan kasus dari Mekina Rooney May ini bisa kasih tahu gue di komen ya. Nah, melihat kasus Mekina Rooney May ini, gue jadi keinget dengan short film kartun berjudul Missing Halloween yang dibuat Mike Einel. Ya, bedanya kalau di Missing Halloween ini diceritakan kalau ada seorang bocah cewek yang dikabarkan menghilang dan terbaring di pohon dengan tubuh yang tak bernyawa. Nah, kalau teori Mekina Rooney May ini dia malah masuk dan merasuki sebuah pohon. Nah, tapi dalam fase ketiga dan fase keempat juga kita dapat melihat evolusi dari Mr. Tree ini. Dia terlihat tumbuh mata dan mulut. Nah, apakah wujud dari fase ketiga dan keempat ini adalah wujud Mekina Rooney May yang pada akhirnya memberontak, yang ingin keluar namun gak bisa dan tertahan selamanya di pohon terkutuk ini? Ya, gua ingatin sekali lagi, kalau ini cuma sekedar teori liar yang gua pikirkan dengan beberapa kemungkinan dan cocok logi dari kasus Mekina Rooney May ini dengan game Sprunky ini. Ya, kalau kalian punya teori yang lebih masuk akal dengan karakter Mr. Tree juga Mekina Rooney May ini bisa tulis di komen ya. Siapa tahu bisa kita bahas di pembahasan lainnya, oke? Seperti yang kita tahu semua, Oakix ini adalah sesosok Sprunky hijau dengan ekspresinya yang kayak ODGJ ini. Ya, Oakix memang diceritakan adalah Sprunky yang gila. Oakix ini sama banget kayak karakter kartun Happy Tree Friends yaitu Natty yang udah gua bahas di video kemarin ya. Kedua karakter ini sangat mirip mulai dari bentuknya sampai ke sifat kedua karakter ini juga mirip. Ya, gila. Nah, namun kenapa sih Oakix ini menjadi gila? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan karakter satu ini tentang kebenaran siapa sebenarnya Black? Nah, itu akan coba kita bahas di pembahasan teori kali ini. Dari ekspresinya si Oakix ini saja kita sudah bisa menyimpulkan kalau memang karakter satu ini gila. Namun bukan gila dalam artian ketawa-ketawa sendiri, namun gila dalam artian takut. Ya, ekspresinya ini terlihat takut akan sesuatu yang mungkin mengganggu mental dari si Oakix ini. Nah, namun sebenarnya ada teori yang mengatakan kalau Oakix ini menjadi gila karena dipukul kepalanya oleh Reddy dengan palu. Mungkin karena pukulan Reddy itu membuat si Oakix ini terluka dan pingsan dan kemudian berakhir dirawat di rumah sakit. Namun sayangnya setelah dia sadar kembali, bukannya dia menjadi sehat lagi, Oakix ini malah terganggu di bagian otak sehingga membuatnya menjadi sengklek dan berakhir dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Dan seperti yang gua bilang di pembahasan karakter Sprunky di video sebelumnya, Oakix ini kemungkinan melarikan diri dari rumah sakit jiwa dan berkumpul lagi dengan teman-temannya. Namun karena mungkin teman-temannya sudah mengenal kepribadian dari si Oakix ini sudah aneh dari sananya, mungkin teman-temannya tidak sadar kalau otak dari Oakix ini sudah terganggu. Nah, mungkin juga karena kepribadiannya yang aneh inilah yang menjadi alasan mengapa Reddy menggeplaknya di bagian kepala dengan palu, karena sesuatu hal yang membuat Reddy marah dengannya. Nah, namun sebenarnya ini cuma teori dari para fans dengan cocok logi mereka dengan kepribadian Oakix ini yang aneh dan kepribadian Reddy yang pemarah. Nah, ada sebenarnya teori lainnya yang mungkin lebih masuk akal lagi, yaitu alasan si Oakix ini sebenarnya menjadi gila karena Black. Ya, seperti yang gua bilang juga di video pembahasan karakter Sprunky di video sebelumnya, kalau Oakix ini adalah salah satu Sprunky yang tahu banyak tentang Black selain Grey. Dan jika kita sambungkan dengan teori Jevin yang memanggil Black, mungkin gak sih kalau kayaknya Oakix ini adalah Sprunky yang dijadikan tumbal untuk pemanggilan Black oleh Jevin. Namun itu semua gagal karena Oakix ini melarikan diri. Nah, karena ritual yang gagal ini membuat sebagian sosok Black masuk ke dalam diri Oakix. Dan mungkin karena itu juga dia menjadi gila karena terus-terusan diteror oleh sesosok Black di dalam dirinya, menjelaskan ekspresinya yang terlihat ketakutan ini. Nah, setelah Black datang dengan wujud normalnya ke dunia Sprunky ini, Oakix mengenalinya dan selalu ketakutan dengannya dan juga berfirasat buruk akan sesuatu hal yang chaos akan terjadi di dunia Sprunky yang ceria dan damai ini. Ini juga pernah dilihatkan dalam animasi Sprunky dari Game Toons, yaitu di video The Curse of Sprunky. Namun di animasi ini diperlihatkan kalau Oakix ini sadar akan kekacauan yang akan terjadi ketika dia memegang tangannya Black. Ini sebenarnya menyimpan lebih banyak fakta dari Black ini, entah itu identitas asli dari karakter hitam ini atau mungkin rencananya ke depannya.
Kalau kalian punya teori lainnya tentang karakter Oakix ini bisa komen di bawah ya. Mungkin nanti bisa kita bahas di video lain, oke? Sekilas jika kita lihat karakter Garnold ini cuma kayak karakter sprangki robot normal. Namun di mode horror kita mendapatkan fakta kalau sebenarnya Garnold ini bukanlah sprangki robot, melainkan sprangki yang memakai sebuah pakaian robot. Ini dibuktikan dengan mata kanannya yang terlihat, giginya yang muncul, dan darah yang menetes dari matanya juga lehernya. Bahkan kita dapat melepas kacamata robotnya, memperlihatkan mata kirinya namun masih dalam versi normal. Nah, Garnold ini juga diceritakan adalah sprangki jenius. Dia bersama Clark membuat robot sprangki yang kita lihat di game ini, yaitu Mr. Fun Computer dan Funbot. Ya, memang biasa aja gitu. Cuman sprangki yang suka membuat robot dan mesin. Namun ingat, di video pembahasan misteri Mr. Fun Computer, robot satu ini ada sebuah jiwa yang merasukinya. Nah, apakah hal ini ada hubungannya dengan Garnold? Itu akan kita bahas di pembahasan teori kali ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Garnold bersama Clark adalah sprangki yang membuat Funbot dan Mr. Fun Computer, di mana Mr. Fun Computer seperti yang udah gue bahas, terdapat jiwa di dalamnya. Namun gue bilang di pembahasan itu, kalau jiwa yang merasuki Mr. Fun Computer ini adalah akibat dari kekacauan yang dibuat Black. Jiwa yang masuk dari luar game dan berubah menjadi virus dan merasuki karakter Mr. Fun Computer ini. Nah, namun gue menemukan teori lainnya, kalau sebenarnya jiwa di dalam Mr. Fun Computer ini bukanlah akibat dari kekacauan yang dibuat Black. Jiwa di dalam Mr. Fun Computer ini adalah jiwa yang memang dimasukkan Garnold ke dalam Mr. Fun Computer ini saat pembuatannya. Seperti yang kita ketahui, ya karena udah gue bahas di pembahasan sebelumnya, Garnold ini adalah sprangki yang kemungkinan terinspirasi dari Springtrap atau William Afton dalam game Five Nights at Freddy's. William Afton dalam FNAF 3 diceritakan mati dikejar hantu anak-anak yang dibunuhnya. Dia kemudian masuk ke dalam Springlock suit yang sudah terkena air, membuat Springlock suit yang dipakainya mengalami malfungsi sehingga merembukan tubuhnya dari dalam. Nah, kejadian ini mirip dengan apa yang dialami Garnold ini. Dia kemungkinan juga mengalami malfungsi kostum, membuat tubuhnya hancur akibat pegas yang menopang kostum robotnya ini. Namun alasan terjadinya malfungsi ini belum diketahui. Bisa jadi kalau malfungsi yang dialami Garnold ini akibat dari Wenda. Nah, sebenarnya persamaan dari William Afton dan Garnold ini bukan cuma nasib mereka yang mirip, yaitu mati dalam kostum. Sifat sadis dari kedua karakter ini juga mirip. Ya, William Afton adalah sesosok psikopat yang ngekill bocil dan kemudian memasukkannya ke dalam animatronik. Hal itu membuat animatronik dirasuki jiwa bocil yang gak tenang. Melihatnya, William Afton kemudian membongkar animatronik kesurupan tersebut untuk mengambil sampel besinya dan kemudian menciptakan sebuah bahan kimia yang dikenal dengan remnant, di mana remnant ini dipakainya untuk animatroniknya yang lain. Nah, mungkin juga Garnold ini memiliki eksperimen yang sama dengan William Afton, yaitu mencoba memberikan kehidupan ke benda mati. Garnold ini bereksperimen dengan sebuah jiwa yang akan dimasukkannya ke dalam sebuah komputer, di mana eksperimen tersebut berhasil membuat sebuah komputer yang memiliki jiwa di dalamnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan lainnya. Dari mana jiwa yang dipakai Garnold ini untuk dimasukkan ke dalam Mr. Fun Computer ini? Sebenarnya gue udah punya jawabannya dari pertanyaan ini. Bahkan identitas asli dari jiwa yang digunakannya untuk Mr. Fun Computer ini. Namun itu akan kita bahas di pembahasan teori sprangki di video lain ya. Anggap aja video ini adalah part 1 dari pembahasan teori jiwa Mr. Fun Computer ini. Atau mungkin kalian punya teori lainnya tentang Garnold atau jiwa dalam Mr. Fun Computer ini, bisa komen di bawah ya, agar kita bisa membahasnya di video selanjutnya, oke?
Seperti yang gua bilang di video pembahasan teori Garnold, dia bersama Clark adalah seperangki yang jenius, di mana kedua karakter ini diceritakan adalah pembuat dari Funbot dan Mr. Fun Komputer. Nah, Mr. Fun Komputer pada awalnya hanyalah komputer biasa. Namun kenapa dalam mode horor, karakter satu ini seakan ada sebuah entitas yang berdiam di dalam komputer ini, di mana entitas tersebut memberikan pesan-pesan untuk kita, para player. Nah, dari sini timbul pertanyaan, siapa sebenarnya jiwa atau entitas yang mendiami komputer warnet ini? Nah, itu akan coba kita jawab di video kali ini. Mr. Fun Komputer, seperti yang gua bilang di video sebelumnya, adalah komputer biasa. Namun karena Garnold ini adalah sesosok seperangki yang mungkin gila namun pintar, dia memasukkan jiwa atau entitas ke dalam karakter komputer ini. Dimana ini mirip banget kayak William Afton yang bereksperimen dengan Remnant untuk menghidupkan benda mati. Nah, namun siapa sebenarnya jiwa yang dipakai Garnold untuk dimasukkan ke dalam Mr. Fun Komputer ini? Memang persamaan Garnold dan William Afton ini bukan sekedar kelakuan mereka yang gila, namun jiwa psikopat dari kedua karakter ini juga mirip. Ya, Garnold adalah seorang pembunuh, sama seperti William Afton yang menculik anak-anak dan kemudian mengkill mereka dan menaruh mereka ke dalam animatronik. Garnold juga adalah seperangki pembunuh, di mana dia menculik salah satu seperangki dan kemudian bereksperimen dengan seperangki tersebut. Nah, namun siapa sebenarnya seperangki yang diculik Garnold ini untuk eksperimennya? Kalau kita lihat dalam mode horor, tidak ada satupun seperangki yang hilang. Semua seperangki yang muncul dalam mode normal, muncul lagi dalam mode horor. Namun apakah benar kalau seperangki yang ada dalam dunia seperangki ini cuma sekedar itu aja? Gimana kalau misalnya ada seperangki lain lagi yang eksis dalam lore, namun tidak muncul dalam in-game? Ya, dalam mode I'm So Seperangki, kita dapat menemukan banyak seperangki lagi yang ternyata ada dalam dunia seperangki ini. Namun ingat, Nyanko BF sudah mengkonfirmasi kalau I'm So Seperangki tidak canon, alias tidak nyambung dengan lore seperangki ini dan hanya untuk karakter tambahan buat seru-seruan aja. Namun bukan hanya itu saja seperangki yang gak muncul secara langsung dalam in-game. Jika kita membuka galeri, kita akan dapat menemukan dua karakter yang sudah dihapus oleh Nyanko BF. Dua karakter itu adalah Loki dan Mark. Namun di antara kedua karakter ini, hanya satu karakter yang udah dikonfirmasi masuk ke dalam lore seperangki. Dia adalah Mark. Dari sini kita mungkin dapat mengambil kesimpulan kalau Mark lah yang diculik dan dijadikan eksperimen oleh Garnold, karena dia satu-satunya seperangki canon yang gak muncul dalam in-game. Jiwa dari Mark ini kemudian dimasukkan ke dalam Mr. Fun Komputer dan menjadi satu-satunya seperangki yang dapat berbicara dengan player dan bahkan memberikan pesan rahasia ke player melalui lainnya. Nah, terus hubungannya dengan orang hilang dalam misteri apa? Ya, sudah pasti poster orang hilang tersebut adalah Mark. Memang teori ini terkesan memaksakan. Mana yang di poster orang hilang itu adalah orang asli lagi, bukan seperangki. Nah, orang hilang ini kemungkinan bukanlah McKenna Renee May, karena Nyanko BF nggak mungkin mengambil kasus asli buat dijadikan lore game ini. Dan di seperangki hanya ada satu karakter yang hilang dalam game ini, yaitu Mark. Nah, untuk bentuknya yang menyerupai manusia asli, ini mungkin diakibatkan oleh distorsi yang dibuat Black, sehingga wajah Mark di dalam Mr. Fun Komputer juga di poster orang hilang ini berubah menjadi manusia asli. Dan sumpah, ini adalah pembahasan yang paling tidak terduga yang gua buat, di mana pembahasan ini akan bertentangan dengan teori-teori seperangki yang udah gua bahas di pembahasan sebelumnya. Ya, terserah kalian mau percaya yang mana. Teori orang hilang ini adalah McKenna Renee May, atau teori orang hilang ini adalah Mark. Komen di bawah ya. Atau mungkin kalian punya teori lainnya, bisa komen di bawah ya. Siapa tahu bisa gua bahas di pembahasan berikutnya, oke? So, itu dia untuk pembahasan semua misteri atau teori dalam game seperangki ini. Nah, sekarang tugas kita tinggal menunggu kelanjutan dari mod Incredibox ini dari pembuatnya. Apakah dia mau melanjutkan seperangki ini atau tidak? Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram saya Clay Rafa. Gue di sini dan bye.